Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Eka Wisra dengan NIM 2310 863013 dari Ilmu Komunikasi C angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang inovasi masa depan ekonomi Indonesia di era digital dalam memenuhi mata kuliah Sistem Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bahwa inovasi masa depan ekonomi Indonesia di era digital ini sangat menjanjikan perkembangan yang menarik dan berpotensi mengubah landscape ekonomi negara ini. Dengan adanya digitalisasi, maka sangat memudahkan kita dalam mempromosikan sektor ekonomi serta sektor pariwisata kita. Nah, di mana dengan pengembangan sektor pariwisata, maka tentu akan meningkatnya sektor ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, berkembangnya teknologi digital ini memiliki peluang untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam berbagai sektor ekonomi semakin terbuka lebar. Nah, beberapa contohnya yaitu yang pertama ada fintech, di mana pertumbuhan industri fintech di Indonesia telah menunjukkan potensi yang besar dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat Indonesia. Nah, inovasi-inovasi seperti platform pembayaran digital, peer-to-peer, lending, dan asuransi online tentu memberikan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi keuangan. Nah, yang kedua itu ada e-commerce. Nah, pertumbuhan e-commerce ini di Indonesia meningkat pesat pada saat terjadinya COVID-19 lalu. Nah, di mana e-commerce ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk menjual produknya secara online. Nah, inovasi dalam hal logistik, pembayaran online, dan pengalaman belanja digital tentu akan menjadi kunci dalam memenangkan persaingan di sektor ini. Nah, yang selanjutnya ada inovasi yaitu Smart City. Nah, di mana kota-kota di Indonesia akan digadangkan menjadi Smart City. Nah, konsep Smart City yang mengintegrasikan teknologi digital dalam pengelolaan kota tentu akan menjadi inovasi yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi layanan publik, transportasi, dan infrastruktur kota-kota di Indonesia. Nah, ada juga agrotech. Nah, agrotech ini sangat efisien terhadap pertumbuhan laju pada sektor pertanian di Indonesia. Nah, tentunya akan membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian di Indonesia. Penggunaan teknologi seperti drone, sensor tanah, dan aplikasi pertanian cerdas tentu dapat membantu petani dalam meningkatkan hasil panen dan meminimalisir risiko kerugian tersebut. Nah, selanjutnya ada edutech. Edutech ini merupakan inovasi dalam bidang pendidikan di mana memiliki potensi yang besar untuk mengubah cara belajar dan mengajar di Indonesia, di mana penggunaan platform seperti pembelajaran online, video pembelajaran interaktif, dan teknologi-teknologi yang mendukung pembelajaran lainnya sehingga meningkatnya akses dan kualitas pendidikan di seluruh negeri di wilayah Indonesia ini. Nah, tentunya dengan terus mendorong inovasi-inovasi di berbagai sektor ekonomi ini, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi meningkatnya sektor ekonomi di Indonesia. Dengan adanya digitalisasi, ekonomi di Indonesia diharapkan untuk dapat meningkat secara pesat. Namun tentu saja hal ini memiliki tantangan seperti infrastruktur digital yang masih terbatas, keamanan data yang kurang memadai, lalu regulasi yang belum sepenuhnya mendukung inovasi-inovasi yang ada, serta kesenjangan digital antar wilayah masih perlu diatasi karena kesenjangan digital di Indonesia ini antara wilayah timur dan barat itu sangat nampak kesenjangan antar wilayah di Indonesia ini. Nah, agar inovasi masa depan ekonomi Indonesia ini terus berkembang secara optimal, tentunya semua pihak
harus terlibat dalam penggunaan digitalisasi ini ke dalam hal-hal yang lebih positif untuk meningkatnya sektor-sektor ekonomi di Indonesia ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan kurang saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.